Jadi hari ini kita bakalan foto keluarga di rumahnya siapa, kita masuk. Sekarang kita mau look kedua pakai baju Jawa. Jawa semua. Sepa bisa dikit, pisahkannya lagi lihat. Lu tahu gak sih sebelum berangkat ke studio lu tuh kita berantem dulu loh. Kenapa tuh? Oh iya, maksudnya. Sampai waktu itu yang nontonnya sampai pacarku ngomong gini, kamu ada apa sih tuh sama Andika? Kok kayaknya Andika tuh kayak oke. Posisinya gua tahu dia punya pacar, dia tahu gua lagi PDKT sama orang. Dia juga Ada ini gak sih nyaman karena dia lebih dewasa? ya udah waktu itu dia yang ngomong ya udahlah kalau gitu kita coba aja aku diduakan dulu nggak apa-apa. Iya. Anjir. Dia juga 7 bulan gua jadi yang kedua. 7 bulan. Bro. Dari karena aku yang Gila dah, bro. kedua. Hai guys, balik lagi ke Klik Kulik dan kali ini gue bertamu ke sahabat aku, rumah sahabat aku nih. Tuh, welcome. Jadi hari ini kita bakalan foto keluarga di rumahnya siapa, kita masuk. Nah guys, lihat deh, ini hasil karya gue nih. Kita jadi hari ini bertamu ke rumahnya Usi dan Andika, dan karena dia kehadiran anak kelima yang ini, kita bakalan foto keluarga lagi buat mengganti foto yang di sini nih. Lihat deh. Lihat deh. Tuh. Ini kan waktu itu masih ber-6, sekarang jadi ber-7. Jadi mau nambah satu lagi buat foto keluarga besarnya Usi dan Andika. Kita samperin Usi. Nah, Ada YouTuber. Ada YouTuber. ini dia nih nyonya yang punya Aduh, rumah. yoi. Kita tuh foto-foto udah dari zaman pertama kali kamu foto tuh Lagi hamil Elea. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Elea aja udah 8 tahun. Berarti 9 tahun yang lalu Iya, kamu kenal 9 Usi. tahun yang lalu. Kenal Usi itu dari siapa ya? Enggak, kita awalnya emang langsung ini dari Instagram. Dari Instagram ya? Dari Instagram dulu. Terus waktu itu awalnya pas mau nikah kan juga mau pakai dia tadi awalnya. Terus karena adikku kan fotografer. Kata adikku, "Mbak, aku dong yang ke Dubai, ke Dubai." Oh ya udah deh, akhirnya sama dia priwetnya. Dia priwet zaman dulu di Dubai loh Di guys. Dubai. Belum, waktu itu belum zaman foto di luar negeri, dia ada foto di Dubai. Ember. Terus? Ya udah, terus habis itu kita janjian nanti aja ya pas lagi berapa ya, 8 Hamil, bulan atau 7 iya. bulanan, terus difoto sama Rio sampai sekarang. Tapi by the way, aku inget banget nih ya, ini YouTube ini terjadi karena foto kita terakhir lagi hamil. Iya, betul. Ya kan? Bener, Ya kan? waktu itu Usi ngomong, lu kayaknya pakai. bikin YouTube deh. Iya bener. Soalnya Usi setiap bulan dapat 1 eman dari Allah, YouTube. amin katanya. ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan gue juga gitu ya. Amin ya robbal alamin ya Allah. Enggak, waktu itu kan gue sayang dong. Maksudnya Rio kan sering banget ketemu sama teman-teman artis, terus juga bukan cuman itu aja kan, dia kan kliennya banyak kan, segala macam orang. Nah kayaknya sayang banget kalau misalnya lagi pas adegan-adegan kita begini tuh nggak dijadiin apa ya, video gitu, konten. Ternyata sekarang gila. Nggak Subscriber gila. udah berapa? Masih belajar. Udah berapa sekarang subscriber? Baru 200 lebih. Iya, alhamdulillah. Oh, kalau 200 berarti pemasukannya udah kebaca lah. Iya. Oh, ini ada expertnya nih guys.
Oke, Ember. hari ini kita mau foto karena kamu kehadiran satu anggota Saka, baru. benar. Jadi di situ kan ada foto family. Waktu itu belum ada Saka. Itu fotonya di Rio juga ya di Iya. studio. Nah pas kemarin kita berapa kali nggak jadi-jadi ya, Iya, karena ada karena yang pandemi. pandemi, ada yang ini, ini. Sekarang akhirnya kejadian. Nanti fotonya ada Saka. Jadi rumah aku tuh harus banyak sekali bukti-bukti foto-fotonya Rio. Dan setiap ada anggota baru pasti foto. Pasti. Berarti nanti anak berikutnya Tuh, foto terima lagi. kasih dong. Terima kasih loh. Oh, jadi udah tutup dong. pabrik. Wow. Kalau Allah ngasih rezeki, Kalau rezekinya ke yang kebablasan, lain ya aja. udah. Kirain. Jangan dong. Maksudnya kalau mau ngasih rezeki anak ke orang-orang yang memang belum ada anak gitu. Kalau aku kayaknya alhamdulillah udah. Soalnya Usi ini guys, gosipnya kalau kesenggol dikit bunting. Oh iya? Ya? Nyium-nyium bau aroma kolor aja bunting. Ya Ada pokoknya dia aroma. nih senggol bunting. Oh iya benar. Ya Harus udah, ini hati-hati. pokoknya terakhir kan, anak Insya terakhir Allah ya. terakhir. Ya udah, kita lihat nanti proses make up-nya kayak gimana. Yes. Abis itu kita baru lihat lagi. Oke, nah sekarang gue mau nanya nih sama si Rama J. Ember. Make up-nya apa sih konsepnya nih hari lu? Jadi hari ini kan 2 konsep ya. Ya. Yang pertama natural dulu karena kan pakai baju apa tadi? Baju Rek? batias. Baju Baju mandi. batrop, Ya. batrop. Jadi make upnya lebih simple, sederhana, cuman kulitnya mau agak glowing nanti finishingnya dikit. Oh iya. Tetap cantik ya. Oh iya. Ini Bulu nih mata alis satu helai aman ya. aja. Alis aman. ya? Alis Ya. belum selesai soal Alis tutup belum tangan ya. nanti. Oh ember. Jadi jadi semua orang makeup itu kalau makeupin gue ada satu yang diminta apa, Mak? Cukur alis. Cukur alis. Oh, ini belum cukur alis? Nggak mau. Oh, nggak mau. Biar kayak anak-anak virgin gitu lah. Anak-anak baru ngotek. Alis-alis masa SMA ya. Oh iya dong. Alis-alis SMA. Iya. Jadi pengennya nggak usah Apa-apain ya. diapa-apain. Tapi sebenarnya gambarnya bentuknya udah bagus, shape-nya udah ada, bulunya ada juga yang- banyak. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk alis. Iya, Biasa iya. orang kalau alisnya lebat, yang lainnya juga lebat. Oh iya dong. Oh iya dong. Tapi kan banyak bisa di aduh. Rambut lebat, Ya, bulu tangan, Mayan. bulu kaki, bulu tangan nggak ada. Mayan, Nanti ya. tanya Andika. Oh iya. Nggak, so dibotakin mulu gue mah. Oh, jujur banget loh dia. Dia buat kebersihan ya. Iya dong, biar Kebersihan. licin gitu, biar kayak anak-anak Kayak baby. cantik, ember. Oke deh, kita ya kasih mereka make up dulu ya guys. Aduh ya Allah. Sekarang Nah, ini tuan rumah nih. Tuan rumah lagi tanning. Tadi habis Iya. main golf. Tuh. Rio katanya mau udah lagi keracunin pu mau golf. Pengen ikutan. Tuh kan, ayo dong. Tapi duit dari YouTube belum cukup. oh, Aduh, masih kurang ya Rio Tapi ya. katanya kalau hobi golf itu hobi mahal ya, bener gak? enggak. Ah? Apaan? Bukan hobi Enggak mahal dilihat dari mana nih? Enggak, maksudnya modalnya. Modalnya. Mayan. Enggak dong. Stick itu sekarang yang Oh, iya. harga 10 ke bawah aja ada. Ada. Stick second ya. Ya tergantung. Kalau lu emang niat mau main ya, sebenarnya kalau mau ngepres budget tuh bisa banget. Lapangan Lapangan ada yang murah, ada yang murah banget, Ada ada yang yang mahal. mahal banget. Mahal. Tergantung lo pilihannya di mana. Lapangan murah itu yang membedakan adalah rumputnya. Rumput tadi gue bilang. Tapi buat awal-awal main sih, kalau lu pengen sering main, lapangan murah aja. So, Kalau kita kebalik ya Bu, lagi awal-awal main kita di mana? mahal dulu, Lapangan iya. mahal. Iya, awalnya. Kadang kita nggak ngerti waktu itu. Ternyata kata teman-teman kalau mau main itu harus di mix. Misalnya lapangan murah, lapangan mahal, lapangan Iya, murah mahal. sampai latihan Kalau juga enggak kita ketemu gempor. rumput yang nggak terlalu bagus. Iya. Gitu. Oh, oke. Di Iya, luar benar. itu Nanti cobain. aparelnya ya tergantung. Kalau lu Mahal emang juga suka banyak, yang fashionnya lumayan harganya. Sama Tapi kayak sepedaan, bajunya juga iya, mahal. tapi kalau lu pakai baju biasa, yang Biasa, penting ya bergerak, udah. fine. Ya karena katanya kalau menurut teman-teman yang ngomong tuh golf itu yang penting harus bergerak. Biar Nggak tahu, jadi kayak dia tuh emang udah konsepnya tuh Karena nggak ngerti. Katanya ini nggak, katanya gini, olahraga aristokrat. Iya, Katanya zaman gitu dulunya. zaman dulunya. Jadi harus pakai berkerak.
Nah kalau yang Sama kayak orang berkuda lah. ya, Harus iya rapi, benar-benar. ya. Nah yang membedakan bahannya itu kalau golf kan dia yang ini apa nyerap keringet, jadi ada night drive it makanya dia agak mahal. Gitu kita juga awal-awal gila nih mahal-mahal banget, pas lama-lama nyari-nyari ada juga yang Tapi seru, harga. lu harus coba. Seru ya. Oke, nanti kita coba guys. Apalagi lu suka ngulik kan? Nah, Kulik kan? Kulik-kulik. iya, kulik-kulik. Klik-kulik. Kulik-kulik. Ya udah guys, pokoknya nanti kita bakal korek-korek mereka berdua Siap. setelah foto tapi. Yoi. Iya, Siap. pasti. Ini konsepnya apa sih hari ini? Pakai Jawa baju Jawa sama sama batrok. baju Oh, mandi, Jawa. baju mandi. Nanti kita juga mau ngorek-ngorek Rio ya, Gue minta ya. satu foto dong pakai cerutu. Boleh? Wih, Wis, buat koleksi pribadi. wis. Oke. Apa sih yang enggak? Nanti kita kulik-kulik si Rio juga ya, aku udah bilang. Apa lagi gue? Gantian perjalanannya Rio Motret dari mulai budgetnya 1 sekarang sampai nol banyak banget. Budgetnya dulu Ah. 50.000. Iya tuh kan? Kan gue Emang pernah lu cerita waktu itu. pernah? 50.000. Pernah nih, kan dia cerita. Yaudah, ntar aja deh. Ya nanti pokoknya harus ngomong di vlog aku. Oke guys, nah ini Usi udah ready. Yes. Jadi ini look pertama pakai Batrop. bathrobe dari Batrop. Dari Siapa dia lu? handuk. Hah? Kimono handuk. Kimono handuk. Ini ada namanya tuh, Usi. Usi. Jadi dia kalau bangun tidur ya kayak gini aja. Ya udah. Allah. Rambutnya wave. Bye-bye. Cakep ya. Ada lagi adanya Saka. Aduh. Kita coba di situ ya. Kita coba oke? Ya. Udah mulai tangannya ke sini. Kayak harimau. Oke, sekarang kayak lagi ngobrol, tapi ngebahasnya si anggrek ini nih. Nah, gitu. Yes. Oke, nah sekarang Saka udah datang tuh, lihat tuh. Hey. Tuh, wah apa tuh? Waduh. Ketawa. Ya, aku. Oke, sekarang gini, Sheva peluk mama sama kakak Ara. Oke guys, beres look pertama. Emang kalau foto sama baby gitu ya? Iya benar. Harus nunggu moodnya. Iya, Sekarang kita mau look kedua, Kedua pakai baju Jawa. Jawa semua. Oke guys, sekarang mau look kedua. Ini banyak kucing banget di sini ya. Oke, look kedua ini pakai lurik karena dulu udah pernah pakai adat Jawa. Sekarang pengen yang kesannya lurik-lurik gini sama-sama Jawa sih. Lurik tuh Jawa apa ya? Madura bukan? Nggak tahu deh Jawa apa deh. Pokoknya biar beda. Kemarin kan lebih ke hitam-hitam, sekarang garis-garis. Look kedua. Nah, Sini dulu. Pantatnya taruh, apa juga. aduh. Arah samping papa ya, Amel. Oke, Seva bisa dikit, angkatan lagi. Oke. Nah, ini roknya diginiin dikit nih biar rapi. Nah, dia lu lucu banget. Tangannya gini semua berarti. Itu tangannya kayak daya. Senyum, giginya kelihatan. Satu, dua. Wih, bagus banget. Oke, kasih ke posisi. Amel hati-hati bajunya. Itu Amel masuk. Ara masuk. Oke, sekarang si Saka nih ya. Si Sakanya lagi lihat. Kalau kita kayak gini. Parah. Andika udah benar, berarti Usi sama Amel sama Ara semua geser ke sini dikit. Anak-anak keraton.
ya Mas. Oke, dapat banget. Alhamdulillah. Ada yang mau foto pakai celutu? Oh iya ya mau foto. Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue pakai itu pakai cerutu. Keluar Bajunya begini. mumpung di sini. Jadi kayak Iya. tradisional. Terus bikin klasik-klasik gitu ntar. Lucu guys. Ini buat kamu cakep. Udah banyak nih tuh. Ini sekarang mau foto yang bapaknya doang. Bapaknya mau eksis Pakai juga. cerutu. Ngerokok. Emang sebenarnya ini sayang, tapi kan harus ada sakanya. Dipindahin aja. Tapi kayaknya nggak Oh, apa nggak sih? adil. Nggak adil gitu. Nanti ketika udah ada ini juga pasti bagus kak. Iya, iya. Apa ini mau bikin kayak gini lagi satu-satu? Maksudnya pakai ini jadi lurik juga. Itu ini? udah. Itu jangan udah itu ada udah itu. bagus, iya, Udah iya. bagus sih. Harusnya kalau mau ganti itu si Saka. Cuman nggak apa-apa deh itu aja. Enggak, Tapi sebenarnya nggak apa-apa tau. Ini kan ada perjalanan nih. Ini si Iya. Eleanya masih kecil. Iya benar. Nah, Yang lurik sebelah sini aja. Jadi Ini yang tahu itu- gak tuh, itu. tuh kosong Iya, emang tuh. ini yang diganti. Tapi nggak adil, nggak ada sakanya. Nggak apa-apa yang ini diganti aja satu. Ya udah ini bawa ke studio. Iya benar. Nanti kalau misalnya udah Saka udah duduk, udah hampir setahunan, Foto foto lagi. lagi dengan gaya yang kayaknya aku suka Tapi mamanya Jawa. begini. Terima kasih. Mamanya gimana? Gini. Makasih loh. Makasih loh guys. Pokoknya Usi itu image-nya bunting terus. Ya Allah, ya nggak apa-apa lah daripada image yang lain-lain kan. Buntingnya juga ada suami. Enak lagi. Amit-amit jangan sampai nggak ada suaminya. Ya Ya. Allah. Lo kan beda deh. Oh, Biasanya sebagai menir. Nah, ininya asapnya kurang banyak. Sedot dulu, udah keluarin dari mulut. Nah, gitu tuh. Sedot yang banyak, buang. Keluarin pelan-pelan. Dalam. Waduh, mantap, mantap. Gara-gara lihat fotonya. Baru lihat yang gua galau. Dewi. Lihat sini dalam. Tuh. Jadi lu ngangkat doang, jadinya keluarnya pelan. Tuh. Nah, gitu. Beres guys, akhirnya selesai juga. Sekarang saatnya kulik-kulik. Dika Usi, Iya. thank you banget. Ini nggak tahu ke berapa kalinya ya kalian foto ya. Wah, udah berapa kali kita udah banyak versi kalau foto sama Rio. Pokoknya kalau flashback dari hamil. Hamil Seva. Bukan No. dong. Hamil Elea. Iya, Yang aku baju putih itu. Iya, Berarti iya, iya. 9 tahun lalu ya? 2012 pokoknya. 9 Iya, 9 tahun 9 lalu. tahun lalu. Lu tahu gak sih sebelum berangkat ke studio lu tuh kita berantem dulu loh. Kenapa tuh? Oh iya, waktu itu berantem. Karena waktu itu Oh iya, baru berantem. dia minta izin sama gua nggak izinin tuh foto pakai kain-kain itu. Oh iya, benar. Oh, itu story yang gua nggak tahu loh. Nah, itu gua baru inget tuh. Kenapa berantem? Kan kita belum pernah kenal. Iya. Oh iya. Terus benar, habis benar, itu benar, dia benar. bilang, "Pu, aku kayaknya ada foto maternity gitu sama Rio." sama Rio." Maksudnya maternity gimana? Yang apa namanya? Dikasih tuh contoh-contohnya. Lu kan WhatsAppan dikasih BBM-an ya waktu itu. BBM-an ya? waktu itu. BBM, zaman BBM ya dulu. waktu itu. Terus gue gini, masa kamu mau foto kayak gini sih? Iya, Pakai benar. kain-kain. Pakai kain-kain Oh iya, doang. benar. Dan itu di sana kan banyak cowok-cowok. Kita berantemnya karena itu. Oh, dia masih posesif ya? Oh, posesif banget waktu itu. Karena aku ngasih contohnya kan fotonya yang lebih Lebih parah. parah. parah kan yang perutnya kemana-mana segala macam. Oh Terus, iya berantem Yakin ini pakai kain doang. Terus kamu dipasangin kainnya gimana? Jadi kita ribet masalah ini teknisnya kan seperti apa nih Iya, gitu. bener. Kan gua nggak mau ngeliat bini gua dilihat sama banyak laki-laki saat itu Iya, gitu. iya. Itu soalnya masih baru pengantin baru ya. Baru banget. Kalau sekarang udah sana. Bodoh amat. Dan waktu itu akhirnya yang ngikat-ngikat kain gue loh, inget Lo. gak? Iya, iya. Tapi itu dia masih marah tuh di studio. Apa udah? Enggak sih, enggak sih. Karena gue meyakinkan. Cuman gua waktu masuk ke studio lu
Masih bete. Mata gua gini nih, mata gua gimana nih teknisnya gitu, masih gitu tuh. Iya benar. Tapi emang waktu itu ya, pertama kali gue kenal Dika tuh, lu misterius banget. Oh iya, Nggak banyak banyak sangat, ngomong. sangat. Diem sangat. aja. Gua kalau sama orang baru memang Susah dia awal-awalnya. agak perlu waktu. Gua biasanya lihat orang dulu gitu. Gua bisa Wah. masuk apa enggak ya. Gua lebih ke mindernya gue, Ya. lebih ke introvertnya gue, dan gue punya kayak susah buka komunikasi sama orang baru. Dulu. Kayak Pantesan dia diem doang gue mau ya. ngomong apa ya gitu. Gue ntar kalau gue ngomong ini tertarik nggak ya obrolannya gitu, atau Ya, cuman sementara gue nggak suka basa-basi gitu. Beda sama yang Padahal sebelahnya profesi ya. lu itu selebritis yang which is harusnya banyak Itu ngomong dan dia. banyak basa-basi. Benar. ya. Itu dia. Terus sebagai presenter kan juga dia harusnya banyak Oh, ngomong Itu kan, dia. harusnya. Jadi energi gue kalau udah depan kamera tuh kayak terhisap abis gitu. Jadi udahannya lu maunya dia. Udahannya gua maunya dia main diem. handphone terus deh, saya inget Iya. gua. Main Iya. game, Iya. main handphone. Jadi Memang. gue sampai ngerasa, wah ini orang cool banget ya. Pokoknya ya sampai perjumpaan keberapa gitu baru dia bawel. Baru luas. Iya loh, Betul. lumayan Iya, banyak iya, loh. Lo iya, kan iya, ada iya. yang, inget gak yang lu pakai wig rame-rame? Ada, iya. Itu, terus ada lagi. Yang pakai itu yang pakai topi, inget gak? Yang ada Iya. yang kayak tiduran, aku pakai topi doang Ah. gitu. yang lu buka-buka baju. Iya, Itu dia bener. tuh juga masih diam Bener. menurut gue. Benar. Gue Sampai- mulai cair pas foto malu Alkisah. Alkisah 2015. Oh iya benar. Iya. benar, Gila butuh benar. 3 tahun buat mencairkan dia. Nah, sekarang gue butuh 3 tahun. Tapi kalau lo butuh berapa tahun buat nyairin dia? Pertama kenal dia cool gak? Cool banget. Justru Iya itu yang sih. bikin Ai jatuh cinta. Cila. Mister Jadi Chris ya. gue tuh suka cowok yang dari penampilannya ya, penampilannya kan waktu itu kan yang rambut gondrong, Gondrong. terus kayaknya tuh Bronx gitu loh gaya-gayanya gitu kan, tapi wangi. Oh. Ya, itu dia. Pokoknya gue kalau ketemu sama cowok, mau secakap apapun, tapi agak-agak semerbeng bau-bau gimana gitu, gue nggak demen. Harus wangi. Harus wangi. Jadi Jadi- nggak boleh bau-bau laki gitu ya? Bau laki, bau apa tuh, bau berengus. Nggak, maksudnya Andika tuh tampangnya tuh kayak anak-anak urakan gitu, tapi diem, bukan yang selengean. Gue tuh nggak demen orang yang misalnya terlalu rapi cowok, terus semuanya tuh dandan itu gue nggak demen. banget. Dulu tuh gue suka banget dia karena itunya pakai sneakers bulu, I love it. Oke, pertama lo ketemu dia di mana sih? Gue justru belum tahu tuh story itu. Oke, jadi kita dulu sama almarhum Mas Wawan Ya, Suwarto Mas Wawan, itu kan, dia kan satu dipotret kan. manajemen ya. Andika udah duluan ya, Bu ya? Kamu udah Iya, duluan iya. berapa lama? Aku baru masuk situ. Pas itu mereka lagi bikin Where is My Shoe Cinderella. Itu kayak teater gitu, teater panjang gitu. Gue terpilih, setelah audisi terpilih jadi Cinderella, Andika jadi Dewa. Jadi cowoknya tuh Dewa. Nah, disitulah perkenalannya awalnya. Iya, sebelumnya sih pernah ketemu sekali di Iya. kantor. Waktu itu kita lagi on the way mau datang ke Ada award apa gitu. kayaknya Panasonic deh. Iya, duduk kan Panasonic. padahal semobil ya? Duduknya semobil, Tapi naik enggak. mobilnya Mas Wawan. Heeh. Dan itu mobilnya Honda Jazz. Iya. Rapat banget. banget di belakang kan. Dia duduk sebelah gua, cuman waktu itu nggak ada feeling apa-apa Nggak gitu. tertarik. Nggak Lo juga nggak tertarik? Enggak. nggak ada rasa-rasa ada. gimana gitu terus? waktu Iya. itu. Terus pas teater itu sih, jadi intensitas ketemunya kita latihan aja 4 4 bulan, bulan 3-4 bulan. Oh, berarti ini korban cinlok, guys. Iya, awalnya dari situ. Cinlok. Awalnya dari situ. Terus? Dia yang cinlok. Oh, dia bukan Iya, lo ya? gue. Bukan lo yang kegancenan ya? Oh, enggak ya, Bu. Enggak, soalnya dia udah punya laki Oh, waktu itu. Udah punya pacar waktu itu kan. Jadi waktu itu lo punya pacar, Pacar. lo jomblo? Gue jomblo. Gila, berarti dia Terus ngerebut ya ya? udah cinlok aja. Tapi gua sadar betul dia udah punya cowok. Jadi emang ya udah nggak terlampiaskan aja. Akhirnya gua lampiaskan rasa suka gua yang diam-diam itu di atas panggung aja. Ketika kita acting, Oh, jadi ketika kayak gua real pakai banget gitu interaksi tuh gua ngerasanya kayak wah lu cewek gua beneran Di gitu. panggung. Sampai waktu itu yang nontonnya sampai pacar gue ngomong gini, kamu ada apa sih tuh sama Andika? Kok kayaknya Andika tuh kayak, oke hati terus aku Beda beda. gitu. Terus aku bilang, loh namanya orang lagi berakting, iya begitu gitu kan. Karena waktu itu gue nggak tahu sama sekali kalau dia tuh Suka. iya. Ya, Gue kita pikir komunikasi biasa. Komunikasi biasa. Tapi bahasannya komunikasinya adalah bahas skrip, bahas latihan. Nggak ada bahas yang aneh-aneh. Nggak ada bahas aneh-aneh, tapi disitulah saya masuk. Yo. Masuk dikit-dikit, masuk dikit-dikit. Terus gimana akhirnya lo bisa nerima dia dan lo mutusin yang lama itu?
Padahal gue tahu loh yang lama itu ganteng juga. Tapi gantengan dia sih. Beda karakter. Yang Oke. itu Indonesia, banget, Indonesia, yang ini ada ini campuran-campuran. boleh-boleh. Gimana gitu ya. Yang ini lebih menggoda ya. Oh, apa jadinya? Aduh. Enggak, kan waktu pas Andika, dia ngajak gue ketemuan di Kemang tuh inget banget. Awalnya gue pikir mau ngajak ketemuan tuh mau curhat. Karena selama ini kan kita cuma ngomongin kerjaan. Jadi apakah dia mau ngomongin tentang hal apa? Gue mikirnya gitu kan. Karena kamu curhat duluan. Iya, sama karena aku selalu curhat Oh, kan. oke. Selalu curhat sama dia. Jadi gue menganggap dia tuh bukan sahabat juga, temen apa ya Puy? Waktu itu ya temen, tapi Ya, temen temennya ngobrol deket, aja, temen temen ngobrol. chat, temen chat. Temen chat. Duh bahaya ya, jangan suka ngechat. Jatuh cinta. Iya bener. Jangan sosok curhat. Jangan. Jadi ketika gua ngajak dia ketemuan, asumsinya dia adalah oh dia mau curhat balik, curhat balik gitu. gitu. Karena posisinya gua tahu dia punya pacar, dia tahu gua lagi PDKT sama orang. Dia juga lagi waktu itu lagi deket. Oke. Terus pas tiba-tiba ketemu, kok dia mengutarakan lah tuh. Dia bilang waktu itu apa ya Bu? Ya gua chatan sama temen gua nggak sesering begini, ini. gitu kan. Gua sama sahabat gua juga nggak ngobrol sedalam ini. Kalau gua nyimpulin ini pacaran, kok gua takutnya gue yang GR gitu. Terus akhirnya sebenarnya hubungan kita apa ya? Oh, dia nanya Gitu. kejelasan. Nanya. Iya, Sedangkan sebenarnya lu hubungan masih ada kita cowok, apa kan? ya? Masih ada. Terus akhirnya gue bilang aja gitu. Maksudnya selama kita kenal pada akhirnya gue bisa simpulkan gue mulai sayang nih sama lu gitu. Tapi gue tahu kondisinya susah. Cuman ada baiknya ini semua diperjelas hubungannya itu apa gitu. Kalau misalnya hubungan kita sebatas teman, ya berarti mulai detik ini gue pulang, gue akan memposisikan diri jadi temen lu gitu. Tapi kalau misalnya lebih dari teman, ya gue pengen denger dari mulut lu gitu. Tapi dia nggak ada jawab apa-apa. Waktu itu nggak ngejawab apa-apa. Oh, oke. Terus Sosok udah tuh. Tiba-tiba diem aja. Bingung kan gue kan, karena kan gue, hah? Gitu kan? Hah? Jadi selama ini gitu. Sedangkan di Ya. satu sisi nyaman sama dia, tapi kan punya pacar nih gitu kan. Duh nih gimana? Akhirnya cuma diem. Tapi pas pulang kita pisah, di situ lah gue mikir gini, Karena udah mulai jadi kebiasaan kan. Komunikasinya tadinya Iya, SMS-an kita tuh sehari udah bisa mulai biasa. berkali-kali ya. Iya. Malah waktu itu posisinya dibanding sama pacarku lebih Intensan intens ke dia. dia. Iya. Zaman dulu tuh kita masih SMS ya. SMS. SMS. BBM udah sih belum? Belum. SMS-an Belum, itu ya. tuh bisa, waduh. Masih zaman Nokia sama AC. Amazing ya. Nelpon bisa sampai Oh, ketiduran. jempol. Bebas. Terus nih sama pacar gue nggak pernah ngomong kayak begini sepanjang Iya. ini. Sama dia ngomong bisa sampai Gue juga ketiduran, gitu, tok, sama orang yang gue PDKT itu, gue nggak bisa ngobrol banyak hal. Ngobrolnya masalah remeh-temeh aja gitu. Terus? Sama dia bisa ngobrol banyak hal. Wow. Jadi kita menemukan kesamaan di kenyamanan masalah itunya gitu. Iya. Nah terus ada, habis itu tunggu gue nyelak dikit ya. Ada ini gak sih nyaman karena dia lebih dewasa? Kalau gue memang dari awal pacaran memang selalu sama yang lebih Oh, dewasa. gitu. Kebetulan yang waktu itu gue PDKT, gue yang lebih tua, dianya lebih muda. Makanya nggak nyaman. gue jadinya. maju nggak gitu. Terus? nah dia waktu itu ngaku sama gue tuh beda umurnya cuma 2 tahun awalnya. Oh, ditua-tuain sama Iya. dia. Dia bilang, oh dia bilangnya kamu 82 ya? 82, 80. Aku bilangnya 82 ya. 82. Gue 80. Oh ya udahlah, kita berteman makanya cocok. Ternyata pas udah pacaran, sialan. Ngapain sama aduh. Tapi waktu itu dari awal, gue tidak melihat, waktu itu kan berarti kenal 21. Dia 21, gue mau 27 waktu itu. Gue tidak melihat sedikit pun persamaan dia dengan cowok-cowok seumurnya. Kan waktu itu kan gue temennya juga banyak yang lebih muda. Kan maksudnya yang lain kan masih yang wah kecimpringan apa. Ini orang tuh kayaknya dewasa sebelum umurnya. Gue ngeliatnya gitu. Makin gue kenal, kan gue tahu dia anak cowok sendiri di rumahnya. Adanya cewek, oh mungkin karena itu. Mungkin dewasa karena itu, Karena waktu itu. itu gitu. Nah makanya pas akhirnya gue memutuskan, gue akhirnya menyadari kalau kayaknya gue pun juga mungkin selama ini menaruh hati yang Suka, sama, tapi tertutup sama status emang yang pertemanan dan gue punya pacar. Kan gitu kan Terus? awalnya. Terus ya udah waktu itu dia yang ngomong ya udahlah kalau gitu kita coba aja, aku diduakan dulu nggak apa-apa. Iya. Anjir. Iya, dia ngomong gitu Gila. sampai dia Terus memilih apa gue aku sempat bisa jadi milih. yang kedua itu beberapa bulan. Nah. Jadi gue sangat merasakan gitu kalau misalkan mantannya Usi, kau tahu kan? Ini jangan Kamu dengar masih nonton kan? Jadi dia kalau misalnya lagi semobil sama gue misalnya nganterin dia mau syuting atau mau apa gitu, terus tiba-tiba di tengah perjalanan pacarnya nelpon tuh, Lu diem. gue diem.
Konsekuensi ya. Iya, mendadak silent terus begitu teleponnya ditutup, set, beberapa second terus kita kayak biasa lagi Biasa gitu. lagi. Iya. Sakit jiwa sih. Oh iya benar. Tapi sebenarnya saat itu hubungan aku sama pacarku juga waktu itu emang sebenarnya udah Nggak bagus. Udah arahnya udah arahnya nggak tuh udah bagus. memang udah nggak bagus. Terus udah berapa kali juga aku bilang kayaknya kita udahan ya. Udah sebelum ketemu dia pun aku udah ngomong dari dia tuh kita coba lagi. Nah karena dia tuh baik banget yang di sana jadi aku yang dia baik banget juga. Nah makanya pas waktu sama dia udah beberapa bulan itu udah berkali-kali juga udahan ya kita udahan dan sampai memutuskan udah fix udahan ya nggak ada lagi rasa-rasa nggak enak itu sekitar bulan-bulan Desember. Jadi dari bulan Mei sampai bulan Desember itu ya Anjir, 6 saya bulan menang. mereka. Dia fetishnya pengennya sama yang rada-rada bad boy. Gitu. Soalnya itu anak baik-baik banget ya. Anak soleha banget ya. Oke. Terus Iya, jadi terus pas ngomong sama mama yang sama dia pun ya udah, karena aku udah tegas, oke udah ya udah. Terus waktu itu nggak lama gue bilang aku karena ada ini gitu. Jadinya Yeah. dia juga ya udah, dia juga 7 bulan gue jadi yang kedua. 7 bulan. Bro. Jadikan aku yang Gila ya bro. kedua. Ada masanya ngelewatin momen dia ulang tahun. Terus? Oh ya. Rumahnya masih ditebak. Aduh. Yang Mono kan pasti mau datang dengan surprise juga. Logikanya surprise jam 12 malam dong. Terus? Sementara hubungan kita udah sangat spesial lah bisa dibilang. Iya. Gua punya ego juga mau ngasih surprise jam 12 malam dong. Aduh, lo yang bingung tuh ya. Dia dulu, akhirnya pacar dulu Waktu dong. itu akhirnya karena posisi gua adalah nomor 2, guanya yang Kamu jam 3 ya? menyiapkan hati untuk ngalah. Kamu jam 3 pagi, dia jam 12. Dia jam 12 datang sama temen-temennya apa segala macem, tapi sambil SMS-an sama gua masih rame nih di sini. Anjir. Sementara gua cuma nunggu di parkiran Circle K waktu Iya, itu bener, nungguin, cuman mau ketemu dia, mau ngasih kado kayak gitu-gitu tuh. Aduh, maaf ya. Sampai Bucin. setengah 3 baru Dia pulang, dia pulang, gua datang, gua jemput. Itu cuman masuk mobil, gua kasih kado, muter-muter bentar, Udah deh, beli Bang. McD Beli ya, McD. beli McD, pulang. Itu doang. Oh, sweet sih, cuman nggak apa-apa lah masih sah belum kawin, masih boleh belum nikah. belum nikah jadi Iya, masih iya, bisa iya. memilih. Iya, betul. Terus lu pacaran berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Oh lama juga. Lama. Ya setelah pacaran itu kan ya banyak hal ya. Maksudnya gini, orang kan akhirnya melihat gue lebih tua, janda, Andika masih bujangan, terus orang membanding-bandingkan status sosial segala macam. Nah, gue karena perempuan pasti ngerasa lebih ringkih. Makanya on off gue bukan on off putus ya. Maksudnya kayak aduh ini gue kuat nggak sih ya kita dibawa Worth it nggak sih ini Iya. dipertahankan? worth it nggak sih kayak dipertahankan gitu. Karena perhatiin deh masa-masa kita deg-degan itu kan awal-awal waktu pendekatan sampai pacaran deg-degan begitu sampai udah setahun, 2 2 tahun kan akhirnya kita jadi memikirkan masa depannya dong. Masa depannya nih kita harus gimana gitu. Nah di usia pacaran yang kedua Andika tuh udah sempat bilang gue mau ngelamar lo ya gitu. Tapi ya maksudnya lamaran berdua gitu, gue mau serius segala macem, gue mau ngelamar lo, gue pengen serius sama lo. Nah waktu itu aku ngomong sama dia, kalau mau sama aku, pertama gue nggak mau kita kawin cuman ngontrak. Oh dia dulu masih kontrak. Masih Iya, ngontrak. masih. Gue nggak mau kita kawin ngontrak. Terus dia juga nggak mau tinggal di rumah gue kan, pasti harga dirinya tuh dulu gengsinya tuh gila-gilaan lebih parah dari yang lain-lain ya orang. Ya udah, jadi gimana? Aku kasih waktu kamu beberapa tahun ke depan, cari rumah, beli rumah, nabung, kerja yang lebih rajin Giat giat lagi. Mulai sekarang lo harus kasih gue per bulan sekian. Waktu itu gue ngomong gitu, sebenarnya lebih buat lo serius nggak sih sama gue, motivasinya sama gue tuh harus begini loh gitu. Akhirnya dia dijalanin diri selama dari tahun kedua sampai tahun kelima dia benar-benar ngebuktiin semuanya. Apalagi waktu itu udah ada Ara sama Amel. Walaupun per bulan cuman berapa waktu itu ya, Ingat nggak per bulan dia kasih lu? sejuta awal-awal sejuta. Sejuta. Cuman Awal buat juta. membiasakan. Membiasakan. Jadi gue bukan Karena karena nantinya ketika gue nikah kan, gue akan membiasakan menafkahi dia. iya. Ketika gue pacaran itu sebagai bentuk komitmen. Nih Iya. gue biasakan nih, gue kasih lu. Sejuta, terus naik lagi, ada yang naik lagi, dan itu uangnya sih aku simpen. Jadi pas waktu nikah, ya tabungannya tuh ada tuh tabungan yang kamu suka kasih gitu. Jadi memang sebenarnya lebih buat ya ngasih Gue apa gengsi, ya? gue parah. Gengsinya tuh parah banget. Malah Pacaran naik mobil dia, gue nggak mau dia. Jadi naik apa? Naik mobil dia harusnya. Masa Gue gini? bela-belain beli mobil second. Waktu Iya. itu gue masih mobil ibaratnya minjem sama Iya, saudara iya. awal-awal.
Pacaran sama dia, gue keluar dari tempat om. tinggal om gue mau ngontrak sendiri. Terus habis itu buat punya kendaraan, gue nekat waktu itu nyicil mobil, beli mobil second. Yang penting ada gitu. Iya. Gue nggak mau pacaran naik mobil. Mobil apa tuh dulu tuh? Mobil Stream. Stream, Oh, sedangkan Honda. waktu itu Iya. mobil aku udah apa ya, Bu? Apa? Mercy. Oh, Mercy. Ada Oh. Mercy, ada Mercy ya, Bu ya? Ada. Mampus. Jadi ya, jadi dia nggak mau. Jadi kadang-kadang Males ada gua. di satu waktu ya mobilnya tiba-tiba misalnya AC-nya rusak apa. Naik mobil aku aja yuk. Enggak. Enggak. Jadi gue buka kaca tuh, mainannya buka kaca. Berarti lu juga mau susah ya? Ya Allah, ya Bagus ya ampun. lo yang mau susah Iya. loh. Kalau Gitu. dia menguji gue lewat cara itu, gue nguji dia lewat cara itu. Oh, Lu mau oke. susah nggak gitu? Lu malu nggak gandeng gue yang ibaratnya waktu itu belum jadi siapa-siapa. Lu mau nggak ketemu nyokap gue di rumah kontrakan gue kayak gitu-gitu? Lu mau nggak gue ajak makan pinggir jalan? Itu salah satu cara gue nguji dia gitu. Dan Jadi waktu itu dia mau. benar-benar masih karirnya di Masih bawa banget. Ya gue udah mulai entertain ada, tapi memang belum dapet ibaratnya belum dapet titik terangnya lah. Tapi menurut aku waktu itu gini, kenapa gue itu langsung yakin ini orang ya? Karena gue cuma ngerasa gini, Andika tuh cuman harus ketemu pasangan yang bisa apa ya? Bukan bisa nyetir dia, tapi bisa motivasi. Motivasi. Karena dulu sebelum ketemu kan sebenarnya dia udah syuting apa tapi uangnya habis. Anak muda gitu kan habis. Pas ketemu gue kan, oke, lo mau apa nih? Tujuan kita harus ini nih. Lo harus begini. Jadinya yang ngarahin gitu loh. Mungkin kalau misalnya bukan ketemu sama gue pun sama cewek lain yang memang punya pemikiran sama bisa juga nih orang jadi. Di situ kayak kerjaan awal-awal kayak inbox. Itu lagi pas baru pacaran ya? Iya, Baru itu pacaran. berapa Bukan kali gue film ya? tolak. Bukan, Kan nggak ada film film udah. awalnya Iya, film. udah. Awalnya kan Awalnya film, film. pernah nyanyi juga sama Temeli. Pas inbox aja awalnya dia tolak, aku nggak bisa bangun pagi. Gue yang gejot, enggak, ini harus. Iya. Gue yakin lo bisa bagus di sini, di karir ini gue bisa bagus. Dari mulai yang berangkat itu yang malas-malesan, sampai gue teleponin. Sebenarnya sih teleponin sampai bertahun-tahun kemudian. Gue Iya. pagi-pagi nelponin jam 5. Bangun. Iya. Pupu bangun. Iya. Bahkan pernah ada waktu itu dia pernah ada film sampai pagi pulang ketiduran itu orang SCTV itu sampai nelfonnya ke gue, Usi tolong bangunin Andika, bangunin. Gue nelfonin, akhirnya gue nelfon ke itu ibu kontrakan. Karena udah iya. jam 6 gue telepon, kok ini nggak dia katakan. Nelfon ke rumah ibu kontrakannya, Bu, minta tolong bangunin Andika dong, Bu, karena dia harus ke inbox sampai begitunya dulu gue. Terus Iya dan itu terjadi bertahun-tahun gitu. Jadi maksudnya gue bukan yang cuman kayak lo biayain gue ya, tapi gue nggak mensupport dia harus kerja yang rajin nggak, tapi gue ngelakuin itu semua gitu. Oke, lo harus cari kerjaan, harus kasih uang gue segini, tapi gue akan bantu lo untuk lebih naik lagi gitu. tapi sampai titik akhirnya lo berdua decide buat nikah itu dia udah jadi dong. Udah waktu itu udah punya rumah, Wow, udah punya nabung rumah, nih. nabung. Ya, Nabung. itu pembuktian kan. Pembuktian kan udah punya rumah dan itu juga nikah sebenarnya yang ngajak akhirnya gue. Jadi kan awalnya dia udah ayo kawin. Ntar gitu mulu kan. Even pas dia udah punya rumah, tabungan dia udah banyak, udah stabil, gue masih tiba-tiba satu hari nggak tahu pengen aja nikah. Kita di meja makan ya Di rumah mama. mobil. Di mobil ya. Pas di mobil gini, kawin yuk. Mau bilang gitu. Padahal dia waktu itu baru beli rumah, uangnya baru buat DP rumah segala macam. Kawin ya. Udah akhirnya dia langsung bilang ke mamaku, kawin deh. Iya. Nggak butuh waktu lama ya dari mulai kita rencana nikah sampai nikah itu. Enggak lama. Cuman berapa bulan hitungannya. Iya, oke. November kita lamaran. Kalau nggak salah sekitar September atau Oktober tuh gue mutusin yuk kawin gitu. Iya. November lamaran, Januari kawin. Wow. Iya. Gila ya, jadi cerita story mereka tuh bukan yang tipe-tipe jatuh cinta terus langsung kawin. Oh, Jadi enggak. jalanin 5 tahun Lama, dulu, lama. Lama. baru waktu itu berarti umur berapa ya? 27 ya? 26. 26. Ya, 26. Nah setelah menikah, itu lu masih sebucin dulu gak? Setelah udah dapetin nih. Bucin dengan cara yang lain. Ternyata masuk dunia pernikahan itu lebih kompleks sih dari Ya, pacarannya. benar. Pada akhirnya fokus kita lebih Terpecah, banyak kan? kebagi gitu, kebagi untuk urusan pekerjaan, terus urusan bisnis, urusan anak, keluarga. terus akhirnya urusan keluarga dan akhirnya urusan kita. Memang porsinya akhirnya jadi gitu. Tinggal gimana caranya kita mana yang diprioritaskan sekarang. Misalnya sekarang fokusnya buat anak, ya udah nggak apa-apa. Relain aja buat anak dulu. Apalagi kayak posisinya sekarang nih ada bayi. Gua memberi ruang untuk
Usi ngurusin bayinya biar lebih fokus dan lain-lain. Gua nggak menuntut minta waktunya dia quality time yang seperti yang kayak dulu biasa kita Iya. lakuin. Iya. Mungkin sekarang enaknya karena kita punya hobi yang sama, golf. Mungkin gua banyak luangin waktunya di situ. Quality time-nya. Iya gitu. Terus sebelumnya fokusnya di bisnis, ya udah tiap mau di luar mau di rumah ngomonginnya bisnis aja. Malah kadang kita lagi Valentine dinner katakanlah gitu ya. Obrolan itu larinya ke situ, ngobrolin lagi. anak, ngobrolin bisnis, ngobrolin apa. Iya. Which is sebenarnya itu nggak sehat. Iya. Ya. Kita pernah bukan konsultasi ya, kebetulan ketemu sama salah satu psikolog ya waktu itu ya. Collapse di konten YouTube. Akhirnya kita ngobrol banyak hal Ya. kan. Sampai akhirnya diingetin bahwa hati kalian tuh tetap butuh disiram loh. Iya, gitu. benar. Iya. Jangan sampai lu lupa nyiramnya. Lu nyiramnya part anak, part kerjaan, tapi lu lupa nih pasangan lu. Mereka juga, dia juga butuh loh gitu. Iya, memang sulit pada akhirnya. Cuman kita sampai hari ini terus belajar lah. Gitu, Terus untuk lu inget urusan gak itu. hal romantis yang sering dia lakuin ke lu? Simple tapi romantis gitu menurut lu. Jangan bilang anak terus ya. Udah, biasanya tuh kita baru gini. Ketika Andika tiba-tiba upload foto gue misalnya di media sosial, terus dia menuliskan sesuatu yang Sweet. yang berhubungan sama rasa. Gue merasa itu hal yang paling romantis karena ternyata banyak juga di luar sana pasangan-pasangan yang kayaknya malu untuk menunjukkan dia cinta sama istrinya atau suaminya, entah apa alasannya. Kalau gue kan emang dari dulu sering banget. Maksudnya kalau gue sih nggak pernah menutupi apa yang gue rasain ya. Gue lagi ngerasa dia ganteng banget, gue bisa ngomong di Instagram, lu ganteng banget hari ini. Gue lagi pengen bilang sama dia, gue terima kasih ya lo udah jadi suami gue. Gue bisa kapanpun itu. Dan Andika juga kadang-kadang suka melakukan hal itu. Buat gue itu salah satu hal yang sweet ya. Maksudnya tanpa diojok-ojok. Cuman dulu aku sering bikin puisi, sekarang enggak ya. Ya, dulu sama Andika. Dulu dia puitis ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba gue ngetik. Kirim gitu. Kalau Itu tapi udah nikah apalagi pacaran? Masih awal-awal hubungan. nikah juga ya, walau pas pacaran juga. Tapi kan menurut gue sebenarnya cinta itu tidak hanya harus ditunjukin, tapi lewat dengan tulisan kata-kata menurut gue itu juga penting. Jadi nggak perlu yang sampai kamu bagaikan rembulan, nggak perlu begitu. Tapi hal-hal yang simple itu buat gue juga ngerasa dia tuh memang sweet banget, beda dari yang lain. Nggak perlu dia tiap hari ngasih gue bunga, tapi dengan kata-kata yang itu buat gue sih mungkin kalau kata orang norak lah apa, tapi gue butuh gitu. Tetep ya. Dan buat gue itu hal yang wajar dilakukan sama pasangan. Selama kita kayak nggak malu kan ada juga pasangan yang gue malu nunjukin ke orang-orang kalau buat apa lo nikah gitu. Ya. Oke, sekarang lu ada ngerasa perbedaan nggak Andika yang zaman dulu, yang dari zaman yang kita ngeliat di Butterfly, cowok cool, sama yang Andika sekarang? Sekarang dia sosok yang pastinya lebih bertanggung jawab, itu yang beda banget dibanding dulu. Dulu bertanggung jawab, tapi kan perjalanan waktu tuh membuktikan kan, wah dia buat keluarga tuh dia orang yang sangat-sangat luar biasa. Terus kalau keluasan, dulu ya lo sendiri lihat dia kan yang sediam itu sekarang tuh lebih luwes, Lebih bisa. lebih santai, nggak melulu berpikir secara serius gitu. Dia bisa ngebawa ini dengan ketawa-ketawa. Teman-teman gue aja bilang, Andika sekarang jadi lebih santai ya dibanding dulu. Itu sih perubahannya. Itu perubahannya dia. Perubahannya. Tapi dari segi uang jajan, Uang jajan, ya harus ada peningkatan dong, Shay. kalau boleh tahu nih uang jajan seorang Usi berapa sih? Enggak lah, enggak banyak lah. Dulu Kayaknya kan dimulai dari angka 1 juta. 1 juta. Sekarang 1 Jadi dulu itu gini, ceritanya nih ya. Waktu pacaran kan udah mulai membiasakan dengan Ngasih gaya duit. itu. Terus waktu awal nikah gue ngasihnya nggak segitu. Karena penghasilan gue juga waktu itu ketaker lah. Karena gue membiasakan diri untuk urusan perintilan masalah rumah, cicilan rumah, mobil, gue yang handle gitu. Lo terimanya bulat buat Dapur lah. dapur lah intinya. Sama Dapur ya, apa jajan-jajan sama anak-anak. jajan anak-anak gitu. Bertahap tuh. Terus akhirnya kan ketika masuk dunia pernikahan, akhirnya kita bergaul sama suami istri lain, ya kan? Terus Mulai tuh dateng kalau misalkan dia pulang arisan, pulang apa, terus tiba-tiba tadi ngobrol apa di arisan gini. Iya si A cerita
sama suaminya dikasihnya segini gitu. Harusnya gue bilang 1 M ya waktu itu gitu. ya. Aduh. Dikasihnya segini. Dia ngomong itu nggak ada tendensi apa-apa gitu. Karena dia cuma cerita aja. Aku biasa begitu kan, apapun sering cerita aja. Cerita aja gitu. Ibaratnya let's say orang itu dikasih 1.000, gua ngasih dia masih 100. Oke. Waktu 10 itu. kali lipat. Ya, gitu. Terus gue bilang sama dia, nanti ya bertahap, suatu saat doain suami lo bisa ngasih angkanya segitu. Gitu. Terus pelan-pelan gua juga punya niat dalam hati untuk bisa mencapai angka segitu. Itu bertahap juga kan? Bertahap. Iya. Terus tiba-tiba pas kasih 200, loh kok tumben 200? Ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Mau nunjukin sama dia, gue juga bisa. Gitu. Ada kebanggaan tersendiri ya. Itu bertahap sampai di kebiasaan yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang sih sebenarnya gue udah mulai mencoba untuk duit gue lu pegang aja deh sebenarnya. Duit suami dipegang istri. Enggak, dulu kita sama-sama megang uang gitu. Cuman di satu sisi gini, gue kalau megang uang karakternya adalah gue tumpuk aja. Ini duit anteng banget karena gue termasuk orang yang pelit buat diri sendiri. Jadi duit itu anteng tapi diem. Duitnya dia keluar masuk. Terus Bisnis pinter terus muternya gitu. Gue lama-lama kok jagoan lu ya megang duit ya. Apalagi pas pandemi ini baru kebuka kan kita waktu itu. Itu lucu banget. Kita ke bank bareng. Gara-garanya yang ada isu cash is a king gitu Iya. loh. Oh, iya, Jadi iya. kita juga korban kepanikan. Wah kayaknya kita harus pegang cash gitu. Akhirnya ke bank lah untuk narik cash. Akhirnya dia bawa beberapa buku tabungan. Dia ngomong sama gue gini, Puh, kalau ada apa-apa, ini dari beberapa rekening ada uang segini gitu. Terus gue, Duh, banyak banget. banyak banget duit dari mana? Gue bilang gitu, duit dari mana? Kok banyakan duit lu? Yang kerja sampai malam kayaknya gue gitu. Tapi duit gue lihat nih nggak seberapa gitu. Jadi pada akhirnya gue percayakan sama dia, mulai sekarang kayaknya duit lu yang megang aja deh gitu. Ini dia lu punya kuncinya ya. Iya, jadi kalau ditanya duit jajannya berapa, ya penghasilan saya 1 bulan mungkin akan Buat dia semua. gitu, lu yang pegang aja. Ya karena gitu. kalau aku kan ya kalau perempuan kan kayak gini, misalnya orang ngeliatnya, sih beli tas, beli apa, tapi kan sebenarnya tas itu kayak kita ngomong, itu juga satu investasi. Kadang-kadang gue bisa beli ini, terus gue jual segini, itu hal yang wajar. Jadi makanya kalau lagi kayak kemarin ya, tiba-tiba gini, gue lagi bosan deh ngumpulin tas, gue mau jual-jualin, tiba-tiba dapat banyak nih duit kan, senang gitu kan. Kadang-kadang kalau ingat lemari tasnya sih gini, oke kalau ini gue jual, gue bisa ternyata gue Wah, punya uang cash segini gitu. benar-benar. Jadi sebenarnya tas itu bukan hanya buat gegaya-gegayaan, kalau buat gue ya, yuk, Kan karena orang taunya belinya doang. doang. Nggak Ketika tahu. kita jual juga kan, ya sebenarnya kenapa? Itu kan barang-barang kita halal, kita beli, kita jual barang yang halal. Jadi kayak sekarang kalau lagi ngeliatin lemari ya begitu, gue masih ada nih duit copet lu, gue Kucing. masih ada uang segini nih karena di tas gitu yang istilahnya yang bukan uang tabungan, karena di tas itu juga bisa gue jadiin duit gitu. Iya. Pinteran dia lah megang duit. Pinter ya ibu satu ini ya. Pinter lah. Alhamdulillah. Tapi kalian berdua, ini terakhir deh ya. Kalian berdua pernah mengalami prahara gak? Karena kan kelihatannya kalau di publik, lo berdua tuh adem. Gue gak pernah lo dengar kalian. Jangan sampai no juga. Gua Ribut, gua tadi apa mengutip segala macam. omongan lu waktu kamera ini belum nyala dan kita belum sempat foto. Apa tuh? Fairy tale cuman ada di Iya. sosial media. Iya. Fairy tale itu di sosial media. Betul. Mereka berdua ini kelihatannya sangat rukun, sangat harmonis, bahagia. Apakah benar seperti itu adanya atau ada juga sebenarnya masalah-masalah? Ya namanya masalah-masalah sih pasti ada. Cuman alhamdulillah selama ini jangan sampai sini jawab nyelik. Belum ada kayak masalah besar atau gimana. Apalagi awal kita nikah, namanya dua pribadi yang berbeda harus disatuin di dalam satu rumah, itu pasti ada lah gesekan-gesekan. Cuman nggak pernah yang sampai wah ribut mana enggak. Itu istilahnya masalah remeh-temeh lah, masalah kecil gitu. Kalau sekarang juga kalau dibilang berantem kita gara-gara apa? Apa ya, Bu? Iya. Jarang Bingung kita. Ada sih melenceng-melencengnya Ada, tapi kita bukan tuh yang- ada tapi nggak over. Nggak over. Dulu Ibaratnya lagi dia berantem. ada ketidaksukaannya sama gue. Iya. Tapi kadar ketidaksukaannya itu ya masih udahlah jangan dilakuin lagi. Marahnya itu cuman segitu gitu. Gua pun ke dia juga gitu. Adalah melenceng-melenceng karakternya dia kalau ada hal-hal yang gua Karakter nggak ya. suka gitu. Tapi menurut gue masih bisa dibicarakan gitu. Bukan yang sampai gua gerah akhirnya memicu Pertengkaran. berantem gitu. Dulu kita sering berantem gara-gara rokok, karena gue dulu nggak. Karena gue kayaknya- bohong. Karena bohong kan dia masa rokok. Tapi kalau ditanya gitu ya,
dulu berantem gara-gara apa yang sering? Rokok. Iya. Gitu. Aneh sih buat Hal kecil. sebagian Hal orang. kecil, Buat sebagian remeh-temeh orang. kan. Tapi itu berantemnya bukan karena rokoknya, tapi bohongnya. Bohong. Bohongnya. Gitu. Pas gue udah bilang, udahlah lu sekarang ngerokok, yang penting lu jangan bohong depan gue, matiin dong tuh telepon. Nah, Halo. jadi lebih ini. Gue malah lebih santai. Jadi kita tanya, apalagi yang berantemnya kayaknya nggak ada hal-hal yang gimana. Sejauh gitu. ini sih belum ada. Jangan sampai nunjuk Sejauh ini jari, belum ada. Jangan Amin. sampai. Berantemnya lebih ke kayak mood swing aja ya. Iya, Kalau lagi swing. capek Ya, gitu ya. mood swing. Lebih ke dia sih. Terus di saat ngambil keputusan gitu-gitu kadang gua maunya A tapi dia maunya B. Ya udahlah Debat. terserah ngegerendeng tapi Tuh, ya udah gitu aja. Gitu doang ya. Belum ada yang kita nggak pernah berantem secara verbal teriak-teriak itu nggak Nggak pernah. pernah. Wow. Nggak ada. Bukan karena depan kamera ya. Kita Iya. ngomong alhamdulillah sih. Jangan pernah. Biasanya kalau nadanya cukup tinggi, kita tahu kapan harus menyudahinya. Jadi ibaratnya udahlah percuma ngobrol dengan nada segini, nggak ada yang mau denger. Maunya Lah. ngomong. Cabut dulu, udah adem, Balik ajak lagi. ke satu ruangan ngobrol. Ngobrol. Ngobrol, oke. Maksudnya gimana nih? Mau nangis, mau Aku ini, nggak tapi tahu ya nih, bla udah bla gitu. bla 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 gitu. Oh, wow. Nah, itu tuh resep mereka berdua tuh, guys. Iya. Oke, ini terakhir lu berdua kasih dong resep-resep pernikahan supaya bisa kayak kalian nih awet langgeng. Lu berarti total udah 15 tahun dong ada. Iya, dari 5 tahun Bersama. sebenarnya. Ya. Nah, Benar. kayak Iya. 15 Sampai tahun ya. bersama, mereka bisa seharmonis, se-sweet ini, Aduh. Mudah-mudahan serukun terus ini. ya. Buktinya Amin, punya amin, anak terus. Nah, kasih deh resep-resep buat penonton klik-kulik. Gimana Iya. Dari Pupu caranya? dulu. Resep dalam memilih pasangan dulu kali ya. Oke. Milih pasangan tuh ibaratnya kuncinya cuma lihat dan dengar isi hati lu sih gitu. Jangan pedulikan omongan orang, oh pacar lu statusnya Ini, janda itu. lah, duda lah, terus dia dari keluarga A lah, dari keluarga B gitu. Menurut gue singkirkan itu dulu. Jujur aja sama hati lo, kalau lo emang sayang, ambil keputusan untuk ya udah sayangi dia gitu, tapi dengan segala konsekuensinya. Namanya orang berani sayang, berani sakit hati juga. Iya. Kalau nanti suatu saat lu gagal di tengah jalan, ya jangan sesali apa yang lu udah ambil gitu. Begitupun juga di dalam pernikahan. Ketika lu memutuskan untuk menikah, jangan berpikir pernikahan lu akan seindah yang lu bayangkan Ya, gitu. betul. Karena pada realitanya kadang-kadang lu nggak indah terus hidup lu gitu. Ya. Betul. Apalagi yang tadinya lu biasa hidup sendiri, sekarang ada orang lain yang lama-lama, makin lama akan lu kenal karakternya, makin akan mengagetkan lu setiap harinya. Nah, itu part of konsekuensinya. Jadi, menurut gue yang terpenting adalah lu bisa terima dulu kekurangan di diri lu, pada akhirnya lu bisa menerima kekurangan pasangan lu gitu. Ketika lu udah bisa menerima kekurangan, menerima kelebihan, udah pasti semua bisa dong. Ketika lu udah bisa menerima kekurangan pasangan lu, gua yakin sih akan lebih mudah jalannya gitu. Iya, iya. Itu resepnya dia. Kalau Ya. lu Mirip-mirip nih masalah kekurangan gitu. Kadang-kadang orang tuh ya yang dilihat kan kayak gini. Kalau kita pacaran yang dikeluarin apa sih? Bagusnya. Bagusnya semua, Bagus-bagusnya. kelebihannya semua gitu. Kayaknya kalau ada kekurangan masa pacaran, cuman orang-orang yang memang strong banget yang bisa nerima sampai dia menikah. Nah, waktu zaman pacaran, kita tuh sudah belajar untuk saling untuk saling tahu kan kekurangan gue tuh ini, kekurangan Andika Untuk tuh saling ini. jujur juga bahkan. Jujur. Jadi Dikeluarin nih kekurangan dikeluarin, gue. Ini gitu. keluarga gue begini, dia juga begitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk menikah, setidaknya kita udah sama-sama ada bayangan deh nih, ntar pasangan kita kayak gimana. Pas udah menikah, lebih real lagi real kan. lagi. Kita tinggal 24 jam bersama dalam satu atap. Betul. Ngelihat nggak usah yang jauh-jauh deh. Pasangan kentut aja kalau orang yang waktu pacaran mana sih? iya benar. Istilahnya itu simpelnya kan ya. Terus abis makan misalnya yang gitu. Iya, Apa sih iya. namanya? Bertahap. Nggak pernah terbayang kan lu, nih bini lagi nongkrong di WC, lagi boker, gua di depannya ngobrolin bisnis. Iya. Iya, benar. Iya, jadi Ya itu gimana ini? Tapi dia sambil boker. iya. Jadi kan memang hal-hal kayak gitu adalah apa ya? Bukan kekurangan, sebetulnya kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak pernah bayangin dulu Iya. kan akan keluar. Jadi berhubungan sama kekurangan itu juga salah satu prinsip gue dari zaman dulu. Bukan cuman ketika Mandika ya, sama semua pasangan-pasangan gue selalu bilang, ketika lo memutuskan untuk pacaran, lo harus bisa mencintai kekurangannya dulu, baru kelebihannya itu akan ngikut. Nah, dia pun gue memberlakukan itu. Makanya sampai sekarang pun misalnya gue juga banyak kekurangan ya kan.
dia juga sudah menerima semua kekurangan gue juga harus begitu. Jadi kalau mau langgeng, menurut gue ya, walaupun insya Allah sih kita jangan ada masalah apa, insya Allah ya, amin ya. Maksudnya yang paling penting adalah lo harus tahu dulu, lo harus menerima dulu kekurangan pasangan lo. Kira-kira lo yakin nggak nih, siap nggak nih? Kalau emang nggak siap ya nggak usah, mendingan nggak usah terusin. Betul. Kalau emang siap, jalan. Jangan punya patokan rumah tangga indah dari Pasangan feed lain, Instagram pasangan lain. Bener. Karena benar, fairy tale itu cerita-cerita cuma di fairy tale. sosial media. Bener. Oh iya, satu lagi nih, jangan pernah men-share apapun kekurangan atau aib pasangan kita di media sosial. Tuh guys. Itu juga karena apa? Ketika kita nge-share, kan kita nggak tahu hati orang. Ada yang pro ke kita, ada yang pro ke pasangan. Akhirnya jadi ngasih bumbu-bumbu nggak enak. Selanjutnya adalah kalau kita punya masalah di rumah, jangan pernah ngadu masalah kita. Misalnya aku ke orang tua aku jangan. Kalau aku ada masalah dia, aku akan ngadu ke orang tuanya. Oh. Karena aku nggak mau orang tua aku jadi menganggap dia, kok begini nih sama anak gue. Totonya besok kita bayan. Orang tua kita udah keburu kesel. Kita bayan buat apa? Jadi Andika pun juga begitu, kalau dia kesel sama gue, dia suka kalau di meja makan sama mama, iya mau sih gini. Karena yang paling tahu kita kan orang tua kita kan. Cuman kita harus inget nih, orang tua kita hanya tahu misalnya sampai umur 20 tahun. 20 tahun ke sini pas udah pacaran yang tahu kan pasangannya. Buluk-buluk kan jadi pasti pasangan dong. Orang tua kita taunya yang baik-baiknya aja. Jadi gue ngerasa sebelum Andika kenal sama gue, oke, orang tuanya Andika paling tahu Andika. Tapi setelah kenal sama gue, yang busuk-busuknya pasti yang tahu gue gitu kan. Jadi ya udahlah, sebisa mungkin kita nggak usah nge-share yang aneh-aneh ke orang tua pasangan atau orang tua kita, mendingan ke orang tua pasangan aja gitu. Tuh, gila banyak banget tuh resepnya tuh. Banyak ya, maaf ya. Kayaknya mesti bikin part 2, 3, 4, Iya. 5. Oke, thank you banget ya hari Thank ini. you. Kita foto-foto lagi nanti next kalau Pasti, Sakanya si udah Saka mulai, gede kita iya. foto lagi. Iya, Pasti. siap. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.